Halo Sobat Aviasi dimanapun Anda berada. Warga Pantai Utara Kalimantan Barat sudah tidak sabar menyambut bandara baru yang ada di kota Singkawang. Apalagi kalau bukan Bandara Singkawang. Bandara ini digadang-gadang menjadi salah satu bandara termegah di Kalimantan Barat loh. Tidak hanya itu, dengan adanya bandara ini, diharapkan akan mendongkrak wisatawan mancanegara untuk datang lebih banyak lagi ke kota Singkawang, terutama pada perayaan Cap Gomeh. Nggak habis-habisnya ya sob, kali ini kita bakal ulik lagi Bandara Singkawang, terutama dari progres pembangunan terbaru, detail spesifikasi bandara, rute penerbangan, dan skema kerjasama bandara ini ke depannya akan seperti apa. Dan yang paling pasti adalah alasan dibalik berdirinya Bandara Singkawang. Oke Sobat Aviasi, langsung saja kita bahas satu persatu hanya di channel Dennis Daily. Alasan dibalik berdirinya Bandara Singkawang. Singkawang merupakan kota kedua di Kalimantan Barat yang mengunggulkan sektor pariwisata. Selain pariwisata, sektor perkebunan dan pertambangan juga tumbuh di daerah ini. Singkawang memiliki keunikan tersendiri, terutama gelaran berskala internasional seperti Cap Gomeh yang rutin diadakan setiap tahunnya. Hal ini membuat Singkawang menjadi destinasi wisata khusus yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dilansir dari berbagai sumber, saat perayaan Cap Gomeh tiba, seluruh warga asli Singkawang yang merantau akan pulang. Bahkan, ada kurang lebih 30.000 warga asli Singkawang yang saat ini sedang merantau di Taiwan. Inilah alasan utama perlunya Bandara Singkawang. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah pesisir pantai utara Kalbar sangat pesat, terutama dalam rangka Kalimantan Barat menghadapi bonus demografi. Oleh karena itu, Bandara Singkawang hadir untuk mengakomodir Singkawang menuju kota madya yang mandiri dan berkemajuan. Progres pembangunan Bandara Singkawang tahun 2021. Hingga saat ini, pembangunan Bandara Singkawang masih terus dikerjakan. Pekerjaan yang tengah dikerjakan adalah pekerjaan drainase dan juga bronjong sisi udara, pembersihan lahan dan grubbing sisi udara, pekerjaan cut and fill sisi udara, serta pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan sisi udara. Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana APBN senilai 100 miliar rupiah melalui UPBU Bandara Tebelian untuk pekerjaan ini. Khusus untuk runway akan mulai dibangun pada tahun 2022, sepanjang 1000 dikali 30 meter yang dapat mengakomodir pesawat perintis seperti ATR 72600. Artinya, di tahun 2022, Bandara Singkawang sejatinya sudah siap beroperasi melayani penerbangan perintis. Namun, hal ini akan dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun tersebut. Di tahun 2022, taxiway, apron, runway and safety area dikerjakan, termasuk pula lanjutan pekerjaan clearing, grubbing, dan timbunan tanah. Pada awal operasional, Bandara Singkawang akan menjadi satuan pelayanan dari Bandara Tebelian. Hal ini dikarenakan Bandara Tebelian secara hierarki termasuk ke dalam bandara tipe pengumpul. Detail spesifikasi Bandara Singkawang. Bandara Singkawang dibangun di Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas tanah sekitar 151,4 hektar. Jika dilihat dari letak geografis dan jarak dengan bandara terdekat, yakni Bandara Supadio dan Bandara Rahardi Usman, tipe bandara ini kemungkinan adalah bandara pengumpan. Semua ini masih berupa hipotesis karena belum ada data resmi mengenai rencana induk Bandar Udara Singkawang. Dirangkum dari berbagai sumber, keseluruhan final bandara ini akan memiliki runway tunggal sepanjang 2.500 x 45 meter, apron seluas 85 x 197 meter, taxiway ganda selebar 37 meter. Dengan spesifikasi ini, Bandara Singkawang dapat mengakomodir lalu lintas udara menggunakan pesawat Boeing 737-800 maupun Airbus seri A320. Selain itu, tentu pesawat ATR untuk rute perintis sangat leluasa beroperasi di bandara ini. Untuk runway akan dibangun dalam 3 tahap, yakni tahap 1 memiliki panjang 1.800 x 30 meter, tahap 2 memiliki panjang 2000 dikali 30 meter, dan tahap final memiliki panjang 2500 x 45 meter. Yang spesial dari rancangan bandara ini adalah
adanya fasilitas depo pengisian bahan bakar yang notabene dimiliki bandara tipe pengumpul skala primer. Rute penerbangan Bandara Singkawang. Sebagai bandara pengumpan, rute perintis tentu akan menjadi andalan bandara ini. Rute perintis yang akan dilayani adalah seperti Singkawang Ketapang, Singkawang Pontianak, Singkawang Sintang, dan juga Singkawang Putus Sibau. Namun, ada tantangan tersendiri pada rute Singkawang Pontianak terkait adanya rencana jalan tol Pontianak Singkawang. Dengan runway 2500 x 45 meter, bandara ini juga dapat berpotensi melayani penerbangan regional langsung dari Singkawang menuju kota besar di Indonesia dengan tujuan bisnis dan pendidikan seperti Singkawang Jakarta, Singkawang Surabaya, Singkawang Batam, Singkawang Yogyakarta, Singkawang Denpasar, dan lain sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan rute internasional juga bisa tersedia dengan penerbangan yang bersifat tak berjadwal khusus untuk event internasional seperti Cap Gomeh. Rute internasional yang mungkin dilayani adalah Singkawang Taiwan dan Singkawang Singapura. Namun, rasanya dengan runway yang tersedia, penerbangan tersebut adalah penerbangan transit dengan Bandara Soekarno-Hatta sebagai penghubung utama. Adapun jika penerbangan internasional langsung tanpa transit, yang mungkin dilayani adalah Singkawang Kuching. Pengelolaan Bandara Singkawang. Bandara Singkawang digagas oleh pemerintah Kota Singkawang, sehingga kepemilikan dan operasional bandara ini kemungkinan akan ada di bawah Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pembangunan dan pengelolaan bandara ini ditawarkan kepada swasta dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Skema KPBU dipilih karena terbatasnya anggaran pusat untuk pemerataan pembangunan. Diharapkan dengan adanya kerjasama dari pihak swasta, pengerjaan Bandara Singkawang dapat segera diselesaikan. Dilansir dari berbagai sumber, banyak investor dari mancanegara yang tertarik untuk mengambil proyek di bandara ini. Namun, sampai berita ini diterbitkan, belum ada informasi jelas siapa yang akan menjadi pemenang tender pembangunan Bandara Singkawang. Masa konsesi yang ditawarkan dalam KPBU tersebut adalah selama 32 tahun. Nilai kontrak pembangunan Bandara Singkawang ditaksir menelan biaya sekitar 4,3 triliun rupiah. Dengan demikian, Kalimantan Barat akan memiliki 5 bandara. 2 di antaranya menjadi bandara pengumpul, yakni Bandara Internasional Supadio Kuburaya dan Bandara Tebelian di Sintang. Sedangkan 3 lainnya, yakni Bandara Rahardi Usman Ketapang, Bandara Pangsuma Putus Sibau, dan Bandara Singkawang akan menjadi bandara tipe pengumpan. Selain itu, ada beberapa bandara non-aktif di Kalimantan Barat, yakni Bandara Nangapino dan Bandara Susilo Sintang. Kalimantan Barat juga memiliki landasan udara di Liku Sambas, serta satu lagi rencana pembangunan Bandara Sukadana di Kabupaten Kayang Utara. Dengan demikian, Provinsi Kalimantan Barat memiliki 9 fasilitas udara. Hal ini diwujudkan untuk menopang perekonomian daerah dan memperkukuh kedaulatan Indonesia di beranda negara. Salam Sobat Aviasi Indonesia.